Halo penonton setia Good Movie ID. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan. Tapi sebelum lanjut ke cerita, bolehlah Mimin minta like subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya juga agar channel Good Movie ID semakin berkembang dan selalu rajin membuat alur cerita yang seru. Dan buat yang mau kasih Mimin kopi, Mimin sudah sediakan link traktir di deskripsi. Dan Mimin juga sudah bikin fitur langganan. Jadi jangan lupa gabung ya, cuma 9.000 perak kok. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Dikarenakan Kinan tidak bisa masuk ke tempat tingkat atas, maka Kinan memberikan rencana tempat tingkat atas kepada Putri Mumu. Ketua itu pun memperingati Kinan agar Kinan tidak seenaknya di tempat ini. Meskipun begitu, keputusan Kinan ini dia tidak akan menentangnya. Melihat tetua itu yang selalu mengganggu Kinan, Suan Yu pun menyarankan agar tetua itu tidak bertindak sembarangan, agar tidak memancing keributan. Dikarenakan Suan Yu adalah tuan muda dari klan Serigala, maka tetua itu langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Suan Yu. Namun setelah Kinan keluar dari tempat ini, dia akan memberi pelajaran kepada Kinan. Singkat cerita, ketua itu membuka Origin Chamber. Ketua itu menyuruh semua murid untuk berbaris, mulai dari tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Singkat cerita, Kinan pun sudah memasuki Dao Origin Chamber tingkat paling bawah yang berada di gua bawah tanah. Kinan langsung menggunakan mata dewanya untuk mengamati dari mana datangnya sumber energi di tempat ini. Sebenarnya, ternyata sumber kekuatan itu berasal dari sebuah kristal yang berada di atas sebuah pohon sebagai penahan kristal itu. Kinan pun menyadari kalau Dao Origin ini memiliki harta yang sebanding dengan Martial Monarch. Tiba-tiba muncullah segel emas yang diberikan Patria Klanmu tepat di atas Kinan. Ternyata segel emas itu beresonansi dengan batu kristal yang ada di atas pohon. Bahkan segel itu dapat mengendalikan harta yang ada di dalam Dao Origin Chamber. Karena hal itu, Kinan pun langsung menggunakan segel emas untuk menyerap energi dari batu kristal itu agar disalurkan ke tubuhnya. Dengan segel emas ini, Kinan bisa mengatur siapa saja yang bisa mendapatkan energi dari batu itu. Bahkan, jika dia ingin, dia bisa menggunakan energi itu sendirian. Meskipun dia berada di tempat tingkat terendah, namun jika Kinan menggunakan energi itu sendirian, maka hanya dia yang akan bisa menerobos ke Martial Progenitor. Maka hal itu akan membuat kegaduhan. Oleh sebab itu, Kinan akan membuat rencana. Namun sebelum dia melakukan rencananya, Kinan berpikir akan menggunakan energi ini untuk melakukan sesuatu agar rencananya bisa berjalan lancar. Kinan pun mulai mengamati tempat Dao Origin Chamber menggunakan mata kiri God of War. Terlihat yang paling mendekati pohon adalah tempat tingkat atas. Cerita berpindah di tempat Suan Yu. Dalam ruangan tingkat atas, tiba-tiba dia merasakan kalau energi yang dia dapat menjadi lebih banyak. Dan dia menjadi sangat kebingungan. Singkat cerita, para tetua pun sangat kebingungan. Kenapa dalam waktu setengah bulan, 20 murid telah menerobos ke ranah Martial Progenitor. Terlihat Tetua Hua menjawab kalau dia juga tidak mengetahui hal itu. Namun Ketua Hua menjelaskan kalau bukankah hal itu membuktikan kalau para murid sangat berbakat. Namun orang berambut hitam itu langsung memasang ekspresi wajah yang serius. 8 murid dari tempat tingkat bawah telah menerobos ke Martial Progenitor. Kau bilang berbakat, sungguh omong kosong. Bukankah itu sangat aneh? Orang berambut hitam itu pun langsung menyuruh Tetua Hua untuk membuka Dao Origin Chamber karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Di sini Kinan pun langsung mengeluarkan jiwa God of War-nya dan menyuruh agar jiwa God of War untuk membantunya. Di sini Kinan mulai mengumpulkan aliran Ki jiwa God of War untuk membentuk benih Martial Dao atau Martial Seed. Setelah terbentuk, Kinan pun sangat senang karena Martial Seed miliknya telah terbentuk dengan sempurna. Kinan pun akan melakukan proses yang sama untuk menghasilkan lebih banyak Martial Seed. Singkat cerita, Kinan pun telah membuat 6 Martial Seed.
dengan bentuk sempurna yang membuatnya semakin bersemangat. Tiba-tiba Kinan merasakan sesuatu dan langsung menggunakan mata kiri jiwa God of War-nya untuk melihat di sekeliling tempat itu. Ternyata Tetua Hua dan orang berambut hitam memasuki Dao Origin Chamber dan mulai menelusuri semua ruangan di tempat itu. Dikarenakan hal itu, Kinan pun paham sepertinya para tetua itu sudah menyadari kalau ada yang aneh dari tempat ini karena ulah dari Kinan. Oleh sebab itu, Kinan akan menunda dulu mengubah Martial Seed menjadi Martial Tree di lain waktu. Kedua tetua itu langsung menyuruh semua murid yang berkultivasi untuk berkumpul dan berbaris di hadapannya. Salah satu tetua pun menanyakan kepada semua murid, siapa yang telah merusak Dao Origin Crystal? Ini baru setengah bulan, namun energi kristal itu sudah menyusut sangat cepat. Tetua Hua pun langsung menunjuk Xuan Yu. Apakah kau Xuan Yu yang merusak kristal itu? Hanya kau yang terkuat di tempat ini, bahkan kau lebih kuat dari Mumu. Mendengar itu, Xuan Yu pun langsung kesal. Dia kebingungan, kenapa dia yang dituduh merusak kristal, padahal dia tidak melakukannya. Ketua Hua pun langsung memasang wajah yang mengejek. Meskipun kau adalah tuan muda dari sekte serigala, tapi aku tidak akan berbelas kasihan jika kau benar merusak kristal itu. Kinan pun langsung maju dan mengakui kalau dialah yang merusak kristal itu. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Xuan Yu dan dia akan bertanggung jawab. Namun para tetua tidak percaya. Bagaimana mungkin Kinan yang melakukan ini? Bahkan jiwa bela diri Kinan hanya berada di peringkat Tian tingkat 1. Hal itu sungguh tidak masuk akal. Tapi Kinan bersikeras kalau dialah yang merusak kristal itu. Dan Xuan Yu tidak ada hubungannya dengan hal ini. Melihat ekspresi Kinan, Xuan Yu menyadari kalau Kinan ini sepertinya tidak berbohong. Dia tidak menyangka Kinan bisa mengendalikan origin kristal di tempat ini. Setelah dipikir-pikir, Ketua Hua pun akan menggunakan kesempatan ini agar bisa menghajar Kinan, karena sebelumnya Kinan juga telah membuatnya kesal. Kinan pun menjelaskan kalau dia adalah murid dalam sekte Dragon Emperor. Dia kesini juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperoleh Ki Origin Kristal. Apakah Tetua Hua akan melanggar aturan karena ingin menghajarnya? Dikarenakan Kinan selalu membangkang, Tetua Hua pun langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Kinan. Namun pada saat serangan itu akan mengenai tubuh Kinan, tiba-tiba ada kekuatan yang menghalangi serangan Tetua Hua. Ternyata orang yang menolong Kinan adalah seorang wanita. Dia adalah Nine-Tailed Monarch Beast. Diketahui wanita itu adalah salah satu dari 3 kultivator Monarch Art di sekte Dragon Emperor. Semua orang pun langsung memberi hormat kepada wanita itu. Salam ketua. Kinan baru menyadari jika wanita itu adalah Nine-Tailed Monarch Beast yang legendaris. Wanita itu pun dengan tersenyum mengatakan, Tetua Hua, Kinan tidak bersalah. Yang dikatakan Kinan juga benar. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Kinan. Hari ini Tetua Hua pun langsung menunduk dan berkeringat dingin. Maafkan aku Tetua Agung. Aku bersalah karena telah bertindak sembarangan. Ketua Agung itu pun langsung berlalu pergi mendekati Kinan. Namun dia akan mengurus Ketua Hua nanti setelah urusannya selesai. Ketua Agung pun langsung menanyakan kepada Kinan. Kinan, aku sangat penasaran. Bagaimana kau bisa berkomunikasi dengan Dao Origin Crystal? Namun Kinan dengan santai menjawab kalau dia tidak bisa memberitahu senior Tetua Agung. Kinan memohon maaf jika dia telah berbuat lancang. Namun Kinan pun langsung memberi hormat dan ingin menanyakan sesuatu hal yang penting. Tapi Ketua Agung itu malah menggoda Kinan. Jika Kinan mau memanggilnya kakak, maka dia akan menjawab pertanyaan dari Kinan. Dengan terpaksa dan dengan wajah yang tertekan, Kinan pun memanggil Ketua Agung dengan sebutan kakak Nine-Tailed. Mendengar itu, Nine-Tailed pun langsung senang dan tertawa. Ternyata Kinan sangat patuh dan dia sangat menyukai kepatuhan dari Kinan. Kinan pun menanyakan, apakah jika dia menyerap sebanyak apapun energi dari origin kristal, apakah itu tidak masalah? Ketua Agung itu pun menjawab kalau hal itu tidak masalah. Namun Tetua Hua tiba-tiba langsung terkejut saat Kinan mengatakan kalau begitu, Tetua Hua harus memberikan kompensasi kepadanya karena telah mengganggu kultivasinya.
Oleh karena itu, aku meminta kepada senior agar memindahkan origin kristal ke puncak manusia agar aku bisa berkultivasi. Mendengar itu, Ketua Agung pun tidak habis pikir kenapa Kinan malah meminta sesuatu yang aneh seperti itu kepadanya. Tetua Hua pun langsung kesal dan memarahi Kinan. Kinan, kau sungguh konyol. Kau kira batu kristal ini milik kakek moyangmu yang bisa seenaknya dibawa pergi? Namun Ketua Agung langsung menyerang Ketua Hua. Ketua Agung sangat kesal karena Ketua Hua berbicara tanpa seizinnya. Terlihat Ketua Hua langsung terhempas menabrak tembok dan langsung terduduk lemas. Tetua Hua pun langsung meminta maaf kepada Ketua Agung. Ketua Agung pun langsung memberikan tantangan kepada Kinan. Jika Kinan bisa memindahkan origin kristal ke puncak manusia dalam waktu setengah dupa, maka Dao origin kristal akan menjadi milik Kinan. Namun kalau kau tidak bisa memindahkan origin kristal itu, maka aku akan menjadikanmu pelayan dan jika aku lapar, aku akan memakan tubuhmu. Mendengar itu, Kinan pun langsung berkeringat. Dia memahami meskipun manusia binatang ini baik, tapi tetap saja kalau mereka ini adalah dari golongan bis yang bisa memangsa siapapun. Namun Kinan tidak gentar dan dia tetap akan mencoba menerima tantangan dari Tetua Agung. Kinan berjanji tidak akan ingkar janji. Dan dia pun langsung pergi. Kinan pun langsung memindahkan origin kristal ke puncak manusia menggunakan kekuatannya. Bahkan Kinan hanya memerlukan waktu yang tidak lama. Melihat itu, Xuan Yu pun langsung terkejut. Dia menyadari kalau kekuatan Kinan ini pasti sudah jauh melampaui kekuatannya. Menurutnya, kekuatan Kinan ini sudah di luar batas normal dari tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Kinan. Ketua Agung juga tidak menyangka jika Kinan bisa memindahkan batu sebesar itu dengan sangat mudah. Sepertinya dia tidak boleh meremehkan Kinan. Dengan santainya, Kinan pun langsung mengayunkan tangannya ke bawah dan menggerakkan jari telunjuknya. Terlihat batu origin kristal langsung mendarat di puncak manusia yang membuat semua orang menjadi terkejut karena ternyata kekuatan manusia sangat menakutkan. Kinan pun langsung mengumumkan kepada semua orang kalau mulai dari sekarang, batu origin kristal akan menjadi milik puncak manusia. Dikarenakan ulah Kinan itu, maka puncak manusia akan menjadi tempat kultivasi suci di dalam sekte Dragon Emperor. Salah satu ketua pun sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan Kinan ini. Dia pun meminta izin kepada Ketua Agung untuk mengembalikan batu kristal itu ke tempat asalnya. Tetua Hua yang sudah babak belur juga mendukung tetua itu. Menurutnya sejak lama, batu kristal itu sudah menjadi dasar dari Dao Origin Chamber Bone Art. Tapi kenapa sekarang malah dipindah ke puncak manusia? Namun kedua tetua itu langsung terdiam, ketakutan saat Tetua Agung mengatakan, jika kedua tetua itu berisik dan jika masih berbicara sembarangan, maka dia akan menghancurkan mereka berdua menjadi debu. Kinan pun menanyakan, apakah kakak Monarch Beast ini akan menepati janjinya seperti yang dikatakan sebelumnya. Ketua Agung pun langsung mendekati Kinan, aku adalah wanita yang menepati janji. Aku tidak menyangka kalau kekuatanmu dapat memindahkan kristal itu dengan sangat mudah. Tapi sepertinya kau sedang mengelabuiku kan? Kinan pun meminta penjelasan kepada wanita itu. Apa maksud dari dia yang mengelabui Tetua Agung? Bukankah sudah jelas kalau dia telah memindahkan kristal itu? Ketua Agung pun menjelaskan kalau meskipun dia sudah berjanji, tapi Dao Origin Kristal adalah harta berharga sekte. Jika kau menyimpannya untuk dirimu sendiri, maka perkembangan sekte akan terhambat. Ketua Agung pun memberi saran, bagaimana jika begini saja? Kau akan menyimpannya selama beberapa bulan, dan setelah itu kau harus mengembalikannya ke puncak kultivasi. Kinan menjawab kalau dia bisa saja mengembalikan Dao kristal ini, tapi Ketua Agung harus mencari keadilan untuknya. Ketua Agung pun menyetujuinya. Kinan pun langsung menatap Ketua Hua. Saat aku memasuki The Origin Chamber, aku jelas memenangkan rencana untuk masuk ke tempat tingkat atas. Namun Tetua Hua malah melarangku untuk memasuki tempat tingkat atas, dan bahkan dia hanya menyuruhku masuk ke tempat tingkat bawah. Hal itu sungguh sangat mengecewakan bagiku. Tapi Ketua Hua di sini membela diri. Dia menuduh Kinan sedang berbohong karena dia tidak akan mungkin berani melakukan hal itu. Namun Xuan Yu langsung menjelaskan kalau Tetua Hua lah yang berbohong. Xuan Yu akan menjadi saksi bahwa kata-kata Kinan itu benar. Putri Mumu juga tidak mau kalah dan dia mendekati Ketua Agung.
Mumu menjelaskan kalau tetua Hua itu memang sengaja mempersulit Kinan. Kinan yang melihat Mumu mendekati ketua agung lalu menyadari sepertinya putri Mumu ini sudah diangkat menjadi murid oleh tetua agung. Dikarenakan sudah banyak saksi mata, tetua Hua pun hanya bisa terdiam diri. Dia sudah pasrah karena sudah tidak bisa berbohong lagi. Ketua agung pun menyuruh prajurit membawa Hua Jian karena Kinan menjelaskan jika Hua Jian bersekongkol dengan ketua Hua untuk mempersulit Kinan. Singkat cerita, Hua Jian pun dibawa dengan paksa oleh para penjaga yang membuatnya meminta ampun. Setelah sampai, Hua Jian dilempar ke tengah kerumunan oleh para penjaga. Hua Jian juga membela diri kalau dia tidak ada hubungannya dengan masalah Kinan. Ketua Hua pun menyangkal hal itu. Dia tidak terima kalau harus dihukum sendirian karena sebenarnya dia dan Hua Jian sudah bekerja sama untuk mempersulit Kinan di sekte ini. Di sini tetua pembimbing juga kesal karena dia ternyata menyadari kalau Hua Jian hanya menggunakan dia untuk menghukum Kinan pada waktu yang lalu. Namun tiba-tiba naga utusan tetua sekte datang. Tetua agung pun berpikiran akan meminta saran kepada naga utusan tersebut. Singkat cerita, tetua Lin pun mengumumkan kalau tetua Hua dan Hua Jian bersalah karena telah melanggar aturan dan mereka berdua akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di sekte Dragon Emperor. Ketua Lin juga memperbolehkan Kinan untuk meletakkan origin kristal di puncak manusia. Namun setelah 1 tahun, Kinan harus mengembalikan kristal itu. Kinan pun paham dan akan menerima perintah dari Ketua Lin. Tetua Lin ternyata juga mengangkat Kinan menjadi tetua di puncak manusia. Kinan pun memberi hormat dan berterima kasih. Tetua Lin menjelaskan kalau posisi Kinan setara dengan tetua yang lainnya. Kinan diizinkan untuk merekrut masing-masing 50 murid tiap tahunnya. Terlihat ada seseorang yang memakai penutup kepala. Ternyata dia adalah Hua Dichen. Dia berpikir jika dia memiliki kesempatan, maka dia tidak akan memberi Kinan ampunan. Cerita berpindah di puncak manusia. Terlihat senior Dragon Vein sangat memuji Kinan. Dia tidak menyangka kalau puncak manusia akan memulihkan kejayaannya lagi. Kinan menjawab kalau hal ini hanya kebetulan saja, namun dia akan membuat puncak manusia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kinan meminta bantuan senior Dragon Vein untuk membuat aula kultivasi yang baru. Aura kultivasi pun akan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Masing-masing ruangan harus ada formasi untuk mengontrol banyaknya ki origin kristal yang masuk. Tak berserang lama, tibalah Xuan Yu. Di sini Kinan mengatakan kalau dia sudah berbicara kepada ketua kalau Xuan Yu sudah tidak perlu lagi menjadi pelayannya. Namun Xuan Yu tidak menghiraukan kata-kata dari Kinan. Dia malah mengajukan diri agar bisa membantu Kinan karena di puncak manusia pasti kekurangan orang. Namun Kinan mengetahui niat asli dari Xuan Yu yang hanya ingin menggunakan origin kristal untuk berkultivasi. Karena niat aslinya ketahuan, Xuan Yu pun kesal dan menyuruh Kinan membiarkan dia bisa berkultivasi di tempat ini. Kinan pun menyetujuinya hal itu. Namun Kinan memiliki syarat kalau Xuan Yu harus menjadi tunggangannya selama 2 tahun. Kata-kata itu seperti menusuk jantung Xuan Yu. Apa kau bilang? Harus menjadi tungganganmu selama 2 tahun? Apa kau sudah gila, Kinan? Kinan pun berjanji jika Xuan Yu mau, maka dia akan memberikan 20 aliran vital ki selama 2 tahun ke depan. Karena tawaran Kinan sangat bermanfaat baginya, maka Xuan Yu pun langsung menyetujui hal itu tanpa ada syarat apapun lagi. Xuan Yu pun langsung merubah bentuknya menjadi sosok serigala yang sangat besar. Karena dia sudah berjanji, maka dia akan menepati dan akan menjadi tunggangan Kinan selama 2 tahun. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, terlihat senior Dragon Vein memberitahu Kinan bahwa tempat kultivasi yang diminta Kinan telah selesai. Senior itu menjelaskan kalau tempat kultivasi tingkat atas seharga 500 batu Moon Art, tingkat menengah seharga 300 batu Moon Art, dan tingkat bawah seharga 100 batu Moon Art. Kinan pun memuji senior Dragon Vein karena senior Dragon Vein bisa mengatur agar Kinan bisa mendapatkan banyak batu Moon Art. Karena aula kultivasi yang baru sudah jadi, Kinan dengan senang pun akan mengumumkan tempat kultivasi itu agar dia bisa mendapatkan batu Moon Art dengan cepat. Setelah urusan Kinan selesai, dia pun masuk ke sebuah ruangan. Dia berpikir kalau sekarang 6 martial seed-nya hampir siap,
dan hari ini dia akan menggunakan Origin Key untuk menumbuhkannya. Singkat cerita, Keenan pun berhasil merubah Martial Seed menjadi Martial Tree. Dengan ini, maka tujuan Keenan pun tercapai. Keenan sangat lega, akhirnya dia bisa melakukan ini juga. Namun sepertinya tribulasi surgawi hanya akan terjadi jika Keenan mencapai lapisan pertama Martial Progenitor. Tiba-tiba Keenan mendengar seseorang berbicara di lautan kesadarannya. Orang itu mengatakan, "Keenan, kau sudah melampaui aturan kultivasi. Hal itu sangat normal, tidak memicu tribulasi. Kalau kau melihat seluruh benua Changlan, hanya ada satu orang sepertimu yang telah melampaui aturan kultivasi." Keenan pun menanyakan sebenarnya siapa yang sedang dibicarakan oleh senior itu kepadanya, dan apa maksud dari kata-kata orang itu tadi. Suara itu menjelaskan kalau seorang wanita yang ada di dalam cermin tembaga, dulu dia telah mengambil jalan yang berbeda. Dia memilih ruang jiwa dirinya dan menciptakan martial art untuk menyerap ki langit dan bumi. Saat senior wanita di dalam cermin melampaui aturan kultivasi, dia juga ditolak oleh langit dan bumi. Keenan pun menanyakan, lalu bagaimana senior itu memecahkan masalah itu dan menjadi lebih kuat? Ternyata yang menjelaskan hal itu adalah seorang pria yang berada di lautan kesadaran Keenan. Ia menjelaskan kalau senior wanita yang ada di dalam cermin harus mencuri kekuatan langit dan bumi dari kesengsaraan kultivator lain untuk menghasilkan kesengsaraan sendiri. Namun pria itu tidak ingin memberitahu lebih jauh tentang senior wanita di dalam cermin tembaga karena dia bisa dihajar oleh senior wanita itu. Keenan pun berterima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh senior laki-laki itu. Dan sekarang Keenan paham apa yang harus dia lakukan. Keenan pun berniat akan pergi ke Goldie Dragon Space untuk melihat apa ada kultivator yang akan menerobos. Namun setelah Keenan keluar dari tempatnya, dia melihat seorang pria dengan aura yang sangat menakutkan berdiri di hadapan Keenan. Keenan pun bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang di hadapannya ini? Setidaknya orang ini 10 kali lebih kuat dari para ketua. Keenan langsung menggunakan mata dewanya untuk mengamati kekuatan pria di hadapannya ini agar dia tahu sebenarnya sekuat apa orang di hadapannya itu. Namun orang itu menyadari jika Keenan sedang menggunakan teknik mata dewa, sehingga pria itu sangat terkesan dengan Keenan. Pria itu menggunakan kekuatannya untuk menutup dan menghalangi teknik mata dewa dari Keenan agar Keenan tidak bisa melihat lebih jauh ke dalam dirinya. Karena hal itu, Keenan pun sangat terkejut. Dia tidak bisa lagi melihat lebih jauh kekuatan dari orang di hadapannya itu. Pria itu pun mengatakan, "Aku sudah lama menunggu untuk bertemu denganmu, Keenan. Saudara ketujuh sudah memberimu sisik dan mengikat darah naga untuk membersihkan dagingmu. Jadi kau bisa datang ke sekte Dragon Emperor." Ternyata Keenan ini adalah orang yang terpilih dan bisa membantu Ras Beast. Orang itu tidak menyangka kalau orang yang memiliki kemampuan dan orang yang dianggap penting bagi Ras Beast adalah Keenan. Pria itu pun memberitahu sesuatu kepada Keenan. Dia menjelaskan kalau dia telah mengamati Keenan selama beberapa waktu. Dan kata-kata dari Clan Heaven Fortune ternyata benar. Mulai sekarang jika kau membutuhkan sesuatu, maka kau bisa menghubungiku lewat benda ini. Sekte Dragon Emperor pasti akan melindungimu. Namun Keenan menyadari kalau orang di hadapannya ini pasti juga menginginkan sesuatu darinya. Jadi Keenan menanyakan apakah senior itu membutuhkan dia. Senior itu membenarkan kata-kata Keenan. Namun ini belum saatnya untuk Keenan mengetahuinya. Jika Keenan sudah mencapai Martial Monarch, maka dia akan memberitahu Keenan segalanya tentang Ras Beast. Keenan pun menduga jika orang yang di hadapannya ini sepertinya sudah mencapai Martial Monarch yang membuat kekuatan senior itu terlihat menakutkan. Keenan pun bertekad akan menjadi jauh lebih kuat dengan cepat agar semua kebenaran di dunia ini dia dapat mengetahui semuanya. Singkat cerita, Keenan pun sampai di Goldie Dragon Space. Terlihat ada seorang beast yang sedang memicu petir tribulasi. Keenan pun mulai mengamati tempat itu dan sepertinya keberuntungannya tidak terlalu bagus. Karena hanya ada 2 monster beast yang mencoba menarik petir tribulasi. Namun itu tidak masalah daripada tidak ada sama sekali. Keenan pun berniat mengaktifkan segel emas untuk menyerap kekuatan langit dan bumi yang dihasilkan dari tribulasi. Tak berselang lama, Keenan pun menggunakan segel emas itu untuk menyerap kekuatan langit dan bumi dan menyimpan kekuatan itu pada segel emas. Kedua binatang beast pun sangat keheranan.
kenapa bisa kekuatan langit dan bumi pada tribulasinya perlahan mulai berkurang. Tapi karena hal itu mereka juga senang, karena saatnya tribulasi ini akan lebih mudah dihadapi. Setelah beberapa saat, Kinan pun merasa sudah cukup mengumpulkan energi langit dan bumi. Jika Kinan mengambil terlalu banyak energi itu, maka kedua binatang itu tidak akan menembus Martial Progenitor. Kinan pun mulai melihat dan mengamati segel emas. Kinan menyadari kalau segel emas ini sangat kuat karena bisa menampung energi langit dan bumi yang sangat kuat. Menurut Kinan, kalau segel emas ini digunakan pada saat kritis ketika mencoba menerobos tribulasi, energi ini bisa saja melumpuhkan seorang kultivator yang kuat. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke sekte Dragon Emperor. Ternyata, namun tokennya berbunyi. Sepertinya yang menghubunginya adalah pemimpin kerajaan Asian Kingdom. Namun ternyata itu adalah pangeran ketiga yang menghubungi Kinan. Pangeran ketiga itu ternyata sudah kembali dari pengasingan. Kinan pun sangat senang pada saat mendengar suara pangeran ketiga. Pangeran ketiga itu pun menyuruh Kinan datang ke tempatnya untuk melakukan sesuatu hal yang sangat penting. Ternyata sekarang pangeran ketiga tinggal di sekte Wuliang Mountain. Dan ada beberapa hal yang membuat sekte Heaven Saber datang ke Wuliang Mountain. Dikarenakan pangeran ketiga yang meminta, maka Kinan dengan senang hati akan pergi ke Wuliang Mountain. Sekarang juga untuk membantu pangeran ketiga. Kinan pun memanggil Xuan Yu untuk mengantarnya pergi ke Wuliang Mountain hari ini juga. Kinan pun dengan cepat pergi menaiki Xuan Yu menuju sekte Wuliang Mountain. Kinan juga berniat pergi langsung ke kota sektor tengah. Cerita berpindah ke Wuliang Mountain. Di sini ada seseorang yang mengatakan, "Lin Mok, ini sudah 5 batang dupa. Kenapa orang yang kau undang belum juga datang ke sini?" Terlihat ada 2 orang pria yang berdiri. Salah satu pria mulai meremehkan Kinan. Sepertinya orang yang diundang oleh pemimpin Wuliang terlalu takut sehingga dia tidak datang. Mereka berdua adalah murid dalam dari sekte Heaven Saber. Pangeran ketiga pun menenangkan pemimpin sekte Wuliang Mountain. Menurutnya Kinan pasti akan datang dan pemimpin sekte harus percaya padanya. Ada juga pemimpin sekte Demonic Flame. Dia juga menanyakan, mana orang yang diundang pemimpin Wuliang? Dia akan menunggu 1 dupa lagi. Jika orang yang ditunggu itu tidak datang, maka jangan salahkan aku karena merebut peta itu dengan paksa. Pemimpin sekte Wuliang Mountain pun sangat kesal. Dia berkata, "Sialan Pak Tua ini, kenapa dia menjadi tidak sabaran? Ini sungguh keterlaluan." Tiba-tiba kedua murid dalam dari sekte Heavenly Saber merasakan ada aura binatang beast datang mendekat. Dan auranya juga sangat kuat. Tak berselang lama Kinan pun sampai. Terlihat dia menanyakan, sebenarnya ada apa di tempat ini? Kenapa begitu ramai? Orang-orang di tempat itu pun sangat terkejut saat melihat Kinan menunggangi serigala yang besar. Mereka tidak menyangka Kinan bisa menunggangi binatang beast yang dikenal sangat membenci manusia. Kinan pun langsung menyapa pangeran ketiga. "Pangeran ketiga, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya kalau kau sudah keluar dari pengasingan?" Pangeran itu pun hanya tersenyum. Namun setidaknya mereka sekarang sudah bisa berkumpul dan bertemu lagi di tempat ini. Kinan pun langsung mendatangi pemimpin Wuliang Mountain. Dia menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sebelumnya dia menjelaskan permasalahannya. Pemimpin Wuliang Mountain memperkenalkan kalau kedua orang di hadapannya ini adalah murid dalam sekte Heavenly Saber yang bernama Yang Si dan Xia Hao. Dan yang paling belakang adalah pemimpin sekte Demonic Flame yang bernama Ding Buhui. Kinan pun memperkenalkan diri, namun salah satu murid sekte Heavenly Saber mengenali Kinan. "Kau adalah Kinan yang memiliki jiwa bela diri peringkat Tian tingkat 1 kan? Dengan tingkatan jiwa bela dirimu seperti itu, pasti kekuatanmu sekarang, jika aku tidak salah mengira, kira-kira kau berada di Martial Progenitor tingkat 1 kan?" Kinan pun tersenyum. Seperti yang diharapkan, murid dari sekte Heaven Saber memang memiliki mata yang tajam. Orang itu pun kemudian mengejek Kinan. Kalau Kinan ikut bersama mereka menuju pegunungan Sky Cult, maka Kinan hanya akan menjadi beban mereka saja. Pangeran ketiga pun menjelaskan kalau mereka semua tidak perlu khawatir. Karena Kinan datang ke sini, pasti dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya.
Dikarenakan semua orang sudah berkumpul, maka pemimpin sekte Demonic Flame menyuruh pemimpin sekte William Mountain untuk mempercepat keberangkatan mereka ke pegunungan Skycult. Pemimpin Demonic Flame dan pemimpin William Mountain pun langsung mengeluarkan sebuah peta, dan peta itu mulai menyatu perlahan. Setelah peta itu menyatu, terlihatlah jalan-jalan yang akan mereka tuju menuju pegunungan Skycult. Karena persiapan sudah selesai, semua orang pun mulai pergi menuju ke pegunungan Skycult.